Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Handika Imam Prasetyo, Widya Adiatna Rahayu, Ade Ratnawati, Rizky Widyaningrum, Hernita Saputri, dan saya sendiri Siska Febiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan mau. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama, ada pengertian dari DFD. DFD atau Data Flow Diagram merupakan suatu cara atau metode untuk membuat sebuah rancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Lalu, sistem informasi menurut Abdul Qadir tahun 2014 merupakan sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Berdasarkan pengertian di atas bahwa suatu sistem informasi dapat dikatakan penting bagi suatu organisasi, terutama organisasi bisnis, sebab berdasarkan sistem informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif maupun efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen profil. Komponen profil perusahaan mau yaitu perusahaan distributor yang bergerak pada bidang elektronik yang beralamat di Cimahi, Jawa Barat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Widya Adiatna Rahayu dengan NIM 51121818102. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya pada slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD atau Data Flow Diagram yang perusahaan kami kembangkan. DFD pada perusahaan yang kami kembangkan tersebut yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah alur data pada suatu sistem. Aliran ini berupa informasi data yang ada pada perusahaan mau. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol yang dikembangkan oleh DeMarco. Pada elemen pertama yaitu elemen berbentuk lingkaran yang berarti dengan proses, yaitu suatu aktivitas atau fungsi yang biasa berupa manual maupun terkomputerisasi. Lalu untuk elemen yang kedua yaitu berbentuk garis disertai dengan mata panah yang berarti dengan data flow, yaitu satu data tunggal atau kumpulan logis. Suatu data selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. Lalu yang ketiga yaitu data store yang dibentuk dengan garis persegi panjang tanpa ada garis tepi, yang berarti kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store atau disebut dengan pemberkasannya. Lalu untuk yang terakhir yaitu elemen berbentuk persegi panjang yang disebut dengan external entity yang berarti orang atau organisasi suatu sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi. Ada beberapa level yang digunakan dalam data flow diagram, di antaranya ada diagram konteks, yang kedua ada diagram nol, yang terakhir ada level rinci. Di sini yang pertama yaitu diagram konteks, yaitu merupakan diagram tingkat atas yang menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat dalam suatu sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Lalu untuk yang kedua adalah diagram nol. Diagram nol ini merupakan diagram tingkat menengah yang menggambarkan proses utama dari dalam sistem yang terdiri dari hubungan entitas atau entitas luar, yaitu dengan proses flow dan penyimpanan data atau data store. Lalu untuk yang ketiga adalah level rinci. Di sini merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram nol. Jadi dijelaskan secara rinci dari diagram nol sebelumnya. Dalam diagram ini menjelaskan semua keseluruhan sistem yang digunakan pada perusahaan kami.
Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram nol yang perusahaan kami kembangkan. Pada sebelah kanan ada entitas luar yang terdiri dari pemasok, pegawai, pembeli, owner, dan manajer sebagai pemasok informasi maupun penerima informasi. Lalu sebelah kiri ada pemberkasan yang terdiri dari berkas pemasok, terus ada barang, terus ada transaksi, lalu yang terakhir ada barang. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses yang kami kembangkan. Yang pertama di sini ada proses pengecekan barang. Kita memperoleh data dari entitas luar yaitu supplier yang terdiri dari data supplier, data barang, dan bukti dari transaksi pembayaran atau pembelian. Dan dari pegawai, di sini pegawai dengan menginput stok barang untuk barang yang keluar ataupun masuk. Lalu data-data tersebut direkam pada berkas pemasok atau barang dan barang inventory. Data-data tersebut akan langsung tersambung pada proses yang kedua, yaitu proses transaksi penjualan, di mana kita memperoleh data dari entitas luar yaitu pembeli dengan data-data tersebut berisi tentang pembelian barang dan pembayaran barang yang akan direkam pada berkas transaksi pada sistem. Dan proses kedua tersebut akan terhubung langsung dengan proses yang ketiga, yaitu proses pembuatan laporan. Pada proses pembuatan laporan ini, kita memperoleh data-data dari berkas sebelumnya, yaitu data dari barang atau inventory untuk dijadikan sebagai aset perusahaan, data-data aset perusahaan. Lalu yang kedua ada proses jual beli disimpan pada berkas transaksi. Untuk leveling data rinci akan dijelaskan oleh teman saya pada slide berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram level rinci. Di sini ada barang, informasi stok barang. Di sini ada proses pengecekan barang, lalu data stok barang dikembalikan ke barang, lalu data disimpan di barang. Lalu setelah ada proses pengecekan barang, di sini ada proses pembelian barang, di mana di sini ada pemasok. Di sini ada aliran datanya, ada pemesanan, pembayaran, pembelian. Lalu di sini ada transaksi, aliran datanya yaitu data harga awal, lalu transaksi, data disimpan di transaksi. Di sini ada data pemasok, data barang, pembayaran, penawaran barang, aliran datanya masuk, dan data disimpan di pemasok. Lalu di sini ada proses pendataan, di mana proses pendataan ini ada pemasok dan barang. Data pemasok, aliran data pemasok disimpan di datanya disimpan di pemasok. Di sini ada barang, data stok barang disimpan di barang. Dari semua proses ketiga ini dilakukan oleh pegawai, di mana data stok barang dilakukan oleh pegawai. Jadi mulai dari proses pengecekan barang sampai proses pendataan barang, atau pendataan barang dan data pendataan pemasok itu dilakukan oleh pegawai. Dan selanjutnya di sini lanjutannya proses transaksi penjualan. Di sini data barang atau harga, aliran datanya masuk ke barang, lalu dikembalikan ke proses transaksi penjualan. Di sini aliran datanya ada data barang dan harga. Lalu di sini ada pembeli, aliran datanya yaitu pembelian, pembayaran barang, lalu diproses, lalu aliran data kembali ke pembeli, aliran datanya adalah harga barang di pembayaran. Lalu yang keduanya ada proses pendataan penjualan. Di sini ada transaksi barang dan pegawai. Di sini aliran datanya masuk dari data penjualan, aliran datanya ke data penjualan dan harga masuk ke data transaksi, lalu data disimpan di transaksi, lalu ada barang. Di sini aliran datanya data barang dan harga, lalu data disimpan di barang. Di sini proses ini dilakukan oleh pegawai. Aliran datanya
Di sini ada pembuatan laporan barang. Aliran datanya itu data barang, data stok barang. Lalu ada proses pembuatan laporan barang. Lalu aliran datanya itu berupa laporan stok barang kepada manajer. Ini ada pembuatan laporan fungsi penjualan, di mana aliran datanya laporan keuangan kepada manajer. Lalu di sini ada transaksi, aliran datanya terdiri dari data barang, harga, tanggal penjualan dan laba rugi. Data transaksi dibuat laporan fungsi penjualan. Lalu ke bawahnya ada laporan keuangan, aliran datanya yang diserahkan ke owner. Baik, cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanita Safutri, saya NIM 045 akan menjelaskan mengenai aplikasi perusahaan mau yang berbasis website. Saya login dulu ya. Lihat ya, di sini ada beberapa menu yang ada di aplikasi mau yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah aplikasi dari penjualan. Nah, untuk mengisinya kita pilih pelanggan. Setelah kita memilih pelanggan, kita masukkan kode barang. Kita masukkan kode barang. Kemudian akan muncul menu-menu seperti ini. Kita tinggal masukkan berapa yang akan dibeli, jumlahnya berapa begitu. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul dari total belanja, dan karena sistem ini masih berbasis manual, jadi kita memasukkan nominal dari pembeli itu juga manual. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Nah, di sini kita bisa langsung mencetak faktur pembeliannya. Kita cetak dulu, lalu kita bisa print. Setelah itu, saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu sebenarnya mohon maaf masih loading. Kemudian akan kita lanjutkan ke menu pelanggan. Di menu pelanggan ini akan terdapat seperti ini. Jadi di menu pelanggan ini kita hanya kayak bisa ngedit data pelanggan, terus kita bisa juga nambah pelanggan. Mohon maaf sebelumnya, ini karena ada satu atau dua beberapa hal, jadi tidak bisa menampilkan cara memasukkan data pelanggan. Setelah itu kita kembali ke menu selanjutnya dan kita ke menu supplier. Di menu supplier ini hampir sama seperti kita bisa langsung mengedit suppliernya dan juga bisa menambah supplier. Nah, di sini juga kita bisa ngeklik dari namanya, nama suppliernya yang akan bergabung dengan kita, alamat dan nomor telepon. Oke, selanjutnya adalah menu kategori, di mana menu kategori ini menjelaskan seperti kategori barang-barang apa aja yang ada di toko kita, atau kita juga bisa langsung menambahkan mau kategori apa, seperti itu. Kemudian lalu untuk menu selanjutnya akan dilanjutkan dan disambung oleh rekan saya. Nama saya Dera Tadi, di sini ada menu barang, bisa kita klik. Maaf sebelumnya terdapat error karena sebelumnya belum sempat kami coding lagi. Lalu kita bisa scroll ke bawah saja. Di sini ada daftar dari barang yang sudah diinput. Lalu jika ingin menambah barang lagi bisa klik tambah barang. Lalu nama barangnya kita masukkan. Lalu kategori. Lalu satuannya seperti unit, lalu harga pokok dari barang tersebut, lalu kita masukkan harga jual ecerannya juga berapa, lalu kita masukkan harga gross
ada menu karyawan. Di sini daftar karyawannya. Jika ada karyawan baru bisa dimasukkan namanya siapa. Lalu untuk username dan password itu ada pada perusahaan. Lalu levelnya seperti admin. Lalu simpan, klik lagi mau. Di sini ada menu data laporan. Di sini banyak data-data laporan, bisa kita langsung print saja, klik print. Lalu, nah ini ada laporannya, bisa langsung di print saja. Lalu kita bisa klik mau lagi. Lalu di sini ada menu pembelian. Untuk nomor faktur sudah otomatis ya. Lalu kita bisa menambahkan tanggal, terus masukkan suppliernya, dan untuk kode barangnya kita bisa masukkan. Lalu nanti muncul nama barang, satuannya apa, harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa. Paling kita bisa menambahkan jumlahnya yang kita inginkan. Lalu klik OK. Lalu kita simpan. Maka pembelian ini sudah berhasil disimpan ke database. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Nama saya Rizky Dianindeng dan 047. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dashboard atas dari sistem bank ini. Yang pertama adalah transaksi. Saya akan melihat transaksi penjualan eceran. Kita masukkan contoh kode barang, lalu kita input jumlah dari barang tersebut, lalu kita OK. Kemudian akan tampil hasil transaksi penjualan eceran dari kode barang tersebut. Kemudian kita masukkan tunainya, sekian, OK, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu retur. Retur ini adalah menu pengembalian barang. Oke, kita lihat. Di sini adalah daftar barang yang sudah pernah diretur. Di sini kita bisa lihat ya, keterangannya ada record. Lalu kita jika kita ingin menambahkan barang yang ingin diretur, kita input kode barang yang ingin diretur, kemudian kita masukkan keterangannya. Di sini saya berikan contoh keterangan barang cacat. Oke, kita retur. Kemudian barang yang baru saja kita input, yang ingin kita retur itu akan masuk ke dalam daftar barang yang diretur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah ditambahkan, sudah masuk ke dalam daftar. Lalu selanjutnya kita akan melihat menu grafik. Nah, di menu grafik ini kita bisa melihat grafik stok barang. Di sini kita bisa lihat stok barang apa saja yang tersedia, dan di sini stok barang yang paling banyak adalah ini, yaitu 161 item. Lumayan banyak ya dibanding yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat menu laporan. Di sini terdapat banyak menu laporan. Nah, saya akan melihat laporan penjualan per tahun. Ini akan saya melihat tahun 2019, saya pilih, lalu saya cetak. Nah, di sini akan terlihat laporannya, dan laporan ini bisa kita cetak. Oke, setelahnya cukup. Ini adalah bagian akhir dari sistem ini. Kita log out dan kita bisa